Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suma Pratama, NPM 19120100150, asal kelas AMT kelas K. Di sini saya sebagai General Manager dari PT Bulan Sabit, yaitu khususnya di cabangnya. Di sini saya akan memaparkan laporan saya terkait selama 3 bulan perusahaan yang saya naungi. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan yang telah saya lakukan. 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur sendiri. Yang pertama, perencanaan, planning. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses atau pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan melakukan planning terlebih dahulu, di mana ketika sudah melakukan perencanaan dengan baik, nantinya bergeraknya akan juga baik. Selanjutnya, melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi perusahaan. Setelah itu, saya melakukan fungsi staffing bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya di bidang marketing, yang saya beri tugas yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang marketing, juga di operasional maupun di keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi koordinating, pengarahan atau koordinasian. Merupakan fungsi dengan tujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Dan selanjutnya yang saya lakukan yaitu fungsi controlling, yaitu pengawasan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaannya, yaitu di PT Bulan Sabit khususnya di cabang. Di sini saya akan menjelaskan dalam pelaksanaan perusahaan yang saya gunakan, yaitu dengan aplikasi Odoo. Di sini saya akan menjelaskan serta nantinya akan saya simulasikan bagaimana cara menggunakan Odoo. Yang pertama yaitu ini adalah menu untuk memasukkan produk sendiri, yaitu masuk di inventory yang merah ini. Setelah itu mengisi nama produk seperti nama produk, foto maupun harga dan juga jumlah. Di sini juga bisa memberikan produk kategori, di mana produk kategori bisa diisi custom yaitu makanan, minuman dan seterusnya, maupun bisa diisi dengan barcode. Nah, di sini saya sudah membuat 24 unit produk yaitu inventory, yang di mana ada aqua, Citato dengan ke 12.000, Coca-Cola 5.000. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan siklus proses atau penjualan dengan transaksi tunai maupun kredit. Nah, di sini pertama untuk order sendiri, yaitu kita membuat quantition, yaitu mengisi customer-nya namanya siapa, pengirimannya maupun pembayarannya dilakukan berapa hari maupun dan seterusnya. Untuk produk yang dipilih nanti bisa add a product. Setelah produk sudah dipilih, bisa memberikan quantity berapa jumlahnya yang telah dipesan maupun pajak, dan nantinya akan ada subtotal di mana harga yang nantinya akan dibayarkan. Nah, di sini saya telah membuat contoh 4, yaitu pesanan dari CV Kelondong Jaya, yaitu 700.000, kuantitas statusnya dan masih di kuantitasi, masih di yang ketika sudah siap yaitu masuk di status sales order. Nah, ini ketika sudah membuat kwitansi, nah bisa mengirimkan email untuk dilakukan yaitu konfirmasi pesanan, yaitu dalam bentuk PDF ini suratnya, dan harga nominal yang akan dibayarkan. Ini contohnya saya berikan di CV Kelondong Jaya yang dituliskan oleh Bambang Madjojoyo. Nah, di sini contohnya ketika sudah melakukan email dan terkonfirmasi akan masuk di sales order beserta order date, customer-nya, salesperson-nya, dan total harganya yang harus dibayar. Nah, di sini keterangannya yaitu Bambang Madjojoyo, order Vesta Chicken Nugget sejumlah 25, Vesta Kenagoro 15 dengan unit harga yaitu 1 juta ini, dan payment term di mana Pak Bambang Joyo membayar selama 15 hari. Di mana akan dikirim tanggal 27 yaitu barangnya. Nah, di sini contoh dokumennya yang telah terbuat. Di mana Pak Joyo ini membayar dengan kredit, di mana membayar mencicil yaitu dengan label down payment seharga membayar dengan harga 100.000 di awal dan seterusnya sampai 15 hari ya, dan terakhir akan dilunasi oleh Pak Bambang. Nah, ini kita bisa mengedit di mana pembayarannya mulai 15, 21 maupun 45 hari. Di sini adalah dokumen dari CV Kelondong Jaya memesan Coca-Cola 950 unit, Aqua 100 unit, dan subtotalnya ini harganya.
Nah, ketika sudah menjelaskan siklusnya maupun pembayaran tunai maupun kredit, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangannya. Pencatatannya saya menggunakan sama dengan Odoo di menu invoicing, di mana ketika tadi Pak Bambang Majojoyo membayar selama 15 hari dengan total pembayarannya per hari yaitu 100.000 dan not paid statusnya adalah belum terbayarkan. Nah, di sini ketika untuk pencatatannya pertama yaitu mengisi kembali data, selanjutnya memberikan bank account, selanjutnya invoice layout, terakhir create invoice. Nah, ini ada tulisan create, nantinya bisa. Ketika sudah masuk, nantinya payment-nya akan menjadi paid statusnya. Paid. Nah, di sini sudah terbayarkan. Untuk yang kredit tadi Pak Bambang Majoyo membayarkan. Nah, di sini ketika sudah terpos, yaitu nantinya melalui bank, customer-nya. Nah, ini secara pos. Nah, untuk terima kasih. Selanjutnya saya akan mensimulasikan langsung. Untuk inventory, mengklik inventory. Di sini saya sudah mempunyai produk, klik produk. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini produk-produk saya yang telah saya post. Contohnya saya buka Citato. Dimana di sini saya juga bisa mengedit ketika klik edit. Dan selanjutnya, nah ini ketika bisa kita edit maupun kita buat baru yaitu create. Sini kita bisa membuat baru. Nah, ini penjelasannya ada produk kategori yaitu all, sellable maupun seterusnya. Ini untuk inventory-nya yaitu produknya. Nah, ini produk saya yang telah buat yaitu sejumlah 24 beserta harganya. Dan untuk sales sendiri, untuk penjualan ini yang masuk sudah sales order, di mana bisa kita edit maupun ketika sudah membuat seperti ini, nah add product, ketika produknya sudah dibuat, saya kasih contoh. Nah, ini klik aja produknya yang mau dibeli yaitu Coca-Cola. Nah, untuk jumlahnya saya contoh 50, dan nantinya langsung otomatis akan terbayar sesuai harganya. 50.250 ketika sudah konfirmasi maupun send by email. Dan selanjutnya klik save maupun kalau tidak jadi atau ketik discard. Untuk sales sendiri, ini adalah pesanan yang belum terkonfirmasi. Ketika sudah terkonfirmasi akan muncul di order. Nah, ini di order. Nah, ini tadi pesanannya sudah terkonfirmasi sejumlah dengan pesanan Pak Bambang Majojoyo dengan total harga 2 juta. Dan saya kembali ke pencatatannya itu invoicing. Nah, ini contohnya notepad maupun di mana kita bisa membuat sendiri yaitu pesanannya. Nah, ini mengisi drive, invoice date, dan mulai hari membayarnya. Nah, mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasannya dan laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.